Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ploy Channel. Dalam video kali ini saya akan berbagi tips untuk koil ya, koil mobil. Kebetulan mobil saya kemarin itu mesinnya pincang suaranya ya. Dipakai juga tenaganya kayak nggak ada, jadi ngepos gitu. Terus pada RPM rendah itu berbet ya, bahasanya tuh apa ya, kayak tersendat-sendat gitu pada RPM rendah. Itu masalahnya biasanya pada busi atau koilnya mati. Itu lumayan harganya kalau koilnya mati. Setelah saya bongkar ternyata masalahnya bukan di koil. Businya pun masih bagus semua karena belum lama diganti. Ternyata masalahnya ada pada proteksinya atau selongsong koil ini nih. Pada saat itu hari Minggu, jadi toko-toko pada tutup, jadi sementara saya pakai solasi dulu dan akhirnya nyala normal kembali. Nah, ini kita buka solasinya. Coba nanti kita lihat. Ada terjadi kebocoran di situ. Sudah saya lem juga pada saat itu karena urgent ya. Kita butuh buat pergi pada saat itu. Nah, ini terjadi kebocorannya di atas sini ya. Ini kelihatan ya sobek. Nah, di atas sini terjadi kebocorannya. Jadi ada bekas terbakar tadinya ya. Ini udah saya kasih lem kemarin tuh. Oke, sekarang kita ganti pakai selongsong yang baru ya. Ini saya beli harganya cukup murah, cuma 70 ribuan. Jadi teman-teman yang mengalami mobilnya bermasalah seperti ini, mesin pincang, tenaganya kurang, terus pada RPM rendah itu berbet ya, tersendat-sendat, itu jangan khawatir, kalian bisa cek dulu apalagi koilnya atau businya ya. Cuma ternyata selongsongnya itu murah. Nah, untuk selongsongnya saya pakai ini tambahannya solasi bakar. Kita lihat ukurannya di sini. Bentar saya fokuskan dulu ya. Saya pakai yang 20 mili. Ini solasi bakarnya. Dengan memakai ini, nantinya umur si selongsong koil ini akan lebih awet. Saya juga dikasih tips seperti ini sama teman-teman bengkel ya. Coba dikasih solatif bakar katanya, itu bakal lebih awet, umur si selongsong koilnya tidak bocor. Oke, nanti kita ukur lalu kita pasang ya solatif bakarnya. Nah, kita pasang di bagiannya itu tidak harus full sampai atas ya, cuma menutupi ini nih bagian ini. Bagian yang biasa bocor itu di sambungan yang bawah sama yang atas itu. Nah, batasnya cukup di sini nih, sampai sini atasnya, dan bawahnya nggak usah full sampai ke bawah, cuma di tengah-tengahnya aja nggak apa-apa sampai sini. Oke. Nah, kita pasang solasi bakarnya, tinggal dipanaskan. Kalian bisa menggunakan korek api, pakai lilin, kompor, hair dryer atau apa, nggak apa-apa, yang penting panas. Cuma di sini adanya lilin, saya pakai lilin aja ya. Pakai lilin itu agak lama karena apinya cuma 1 titik.
Kalau lebih bagusnya itu pakai kompor, itu enak, apinya merata dan cepat. Kita coba panaskan pakai lilin, tinggal dekatkan aja. Ini tidak bakal terbakar karena bahannya itu kalau dia kena api atau panas, dia bakal menciut sesuai bentuk si selongsongnya ini, cuma tidak terbakar. Dia bakal menciut. Kita coba panaskan semuanya sampai selesai. Karena apinya satu titik, pakai lilin jadi lumayan lama ya ini ya. Untuk teman-teman bisa pakai kompor yang apinya merata, itu bakal cepet untuk proses pemanasan ininya. Apalagi kalian misal digantinya semua 4 ya selongsongnya. Karena saya juga ini menggantinya semua 4. Bocornya kemarin cuma 1, cuma saya ganti 4. Karena pada prinsipnya biasanya ya, kalau sudah bocor 1 itu teman-temannya sebelah-sebelahnya itu nggak lama bakal ngikutin juga bocor. Makanya saya ganti semua 4 selongsongnya, dan saya kasih tambahan solatip bakar ini biar lebih awet buat teman-teman. Mobilnya barangkali ada yang pincang mesinnya, berebet jalannya, coba dibongkar atau bawa ke bengkel, dilihat barangkali ini cuma selongsongnya doang yang bocor, selongsong koilnya ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk mengganti koil, karena koilnya sendiri tuh harganya lumayan mahal kalau koilnya mati ya. Kalau ini kan cuma selongsongnya, cuma satunya 70 ribuan kurang lebih seperti itu. Jadi lumayan terjangkau. Untuk si solatip bakarnya itu per meternya saya beli cuma 12.000 rupiah di toko elektronik. Ini solasi bakarnya per meter, ada yang jualnya per meter. Karena kita butuhnya kan sedikit, cuma 12.000 1 meternya. Panaskan secara merata ya, jadi semua sisi biar ngebentuk si selongsongnya ini. Itu tandanya udah selesai. Ditambah lagi nanti kalau udah dipasang kan pada kondisi di dalam mesin pastinya kan panas. Nah itu si solatip bakar bakal menyesuaikan atau malah lebih rekat karena kondisinya panas. Nah ini bentar lagi selesai. Kita lihat hasilnya. Kita bersihkan dulu ya. Ini ada bekas-bekas lilinnya. Oke, terpasang sempurna. Bahannya juga tidak terlalu tebal, jadi jangan khawatir nanti nggak masuk pada mesinnya. Oke, sekarang kita coba pasang dengan koil yang lama tadi. Ini sudah beres, sudah sempurna, dan semoga nanti awet ya. Nanti kita pasang dengan koil yang lamanya. Ini koil yang lamanya, ini selongsong yang barunya. Kita coba copot. Ini karetnya dibuka dulu. Di sini kelihatan ada kayak klemannya atau kunciannya ya. Tinggal kita tarik aja perlahan. Oke, terlepas. Ini ada keramik koilnya. Nah, kita lihat lubang koil di sini. Kita bersihkan kalau ada kotoran atau karat seperti itu, kita bisa menggunakan kain atau tisu, kita bersihkan. Yang penting kita bersihkan sebelum memasangnya kembali agar pengapiannya lebih maksimal.
Ini di sini ada pernya ya, yang lama. Ini agak susah. Apa mungkin karena tadinya terbakar ya. Kita coba ambil pakai pinset. Ini pernya. Kita coba bandingkan dengan per yang baru. Karena kalau kita beli selongsong baru itu kita dapatkan pernya, sekalian keramiknya juga kita dapatkan yang baru ya. Ini per yang barunya lebih panjang, cuma tidak masalah karena ini cuma penghantar doang. Nah, ini kita dapatkan keramiknya. Keramik yang baru itu warnanya hijau. Ini resistornya itu 1, kalau yang putih itu 2 ya. Yang putih kelihatan udah agak berkarat ya, hitam-hitam gitu. Kita pakai yang hijau saja, yang baru. Untuk keramiknya kita masukkan di koilnya sini. Nah, pernya kita masukkan di selongsongnya. Kita pakai per yang baru. Kita pasang, tinggal kita tekan sampai berbunyi klik, itu tandanya sudah mengunci dan pas. Kita tekan. Nah, ini udah mengunci pas. Oke, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa untuk di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.